Salam sejahtera buat kita semua. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang biografi Al-Mawardi serta pandangannya yang berkaitan dengan penegakan negara melalui politik. Nama lengkap Al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri. Ia lahir di Basroh pada tahun 975 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 1058 Masehi. Ia adalah seorang pemikir Islam yang terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi'i, dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah. Ia termasuk penulis produktif, cukup banyak bukunya dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari ilmu bahasa, sastra, tafsir, sampai dengan ketatanegaraan dan politik. Bahkan ia dikenal sebagai tokoh Islam pertama yang menggagas tentang teori politik bernegara dalam bingkai Islam, dan orang pertama yang menulis tentang politik dan administrasi negara lewat buku karangannya dalam bidang politik yang berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah. Pada awalnya, Al-Mawardi menuntut ilmu di Basroh. Ketika itu, Basroh termasuk salah satu pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan. Lalu, ia mengembara ke berbagai daerah, kemudian mempelajari berbagai disiplin keilmuan dari beberapa ulama terkemuka di Baghdad, khususnya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keislaman. Salah satu gurunya yang amat berpengaruh pada diri Al-Mawardi ialah Abu Hamid Al-Isfiraini. Pada gurunya itulah ia mendalami mazhab Syafi'i dalam kuliah rutin yang diadakan di sebuah masjid yang terkenal dengan Masjid Abdullah Ibnu Al-Mubarak di Baghdad. Kedalaman ilmu dan ketinggian akhlak Al-Mawardi telah membuat ia terkenal sebagai seorang panutan yang disegani dan berwibawa di kalangannya, baik oleh masyarakat umum maupun oleh pihak pemerintahan. Oleh sebab itu, ia beberapa kali ditunjuk sebagai hakim kerajaan di Baghdad dalam pemerintahan Abbasiyah. Dan pada masa Al-Qadir berkuasa, karir Al-Mawardi meningkat, yaitu ia diangkat menjadi hakim agung, penasihat raja atau khalifah di bidang agama dan pemerintahan. Al-Mawardi pun memiliki pandangan yang berkaitan dengan penegakan negara melalui politik yang mana mempunyai 6 unsur pokok, yaitu pertama, agama yang dianut dan dihayati sebagai ketentuan moral. Agama dapat mengendalikan keinginan dan hawa nafsu manusia, karena menjadi pengawas melekat pada hati nurani manusia, maka agama menjadi sendi yang paling pokok bagi kesejahteraan dan stabilitas negara. Kedua, pengusaha yang karismatik, berwibawa, dan dapat dijadikan teladan. Dengan begitu, ia bisa mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda-beda, membina negara untuk mencapai tujuan luhur, menjaga agar agama dihayati serta diamalkan, dan melindungi rakyat, kekayaan, serta kehormatan mereka. Dalam kondisi konteks seperti ini, penguasa pada intinya adalah imam atau khalifah. Ketiga, keadilan yang menyeluruh. Dengan menyeluruhnya keadilan akan tercipta keakraban antara sesama warga negara, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pimpinan, menyemarakkan kehidupan rakyat dan membangunkan minat rakyat untuk berkarya dan berprestasi. Keadilan juga akan menciptakan persatuan, membangkitkan kesetiaan rakyat, memakmurkan negara yang akhirnya mengamankan kedudukan penguasa. Keadilan harus dimulai dari diri sendiri yang tercermin pada melakukan kebaikan dan meninggalkan perbuatan buruk, kemudian berlaku adil pada orang lain. Keempat, keamanan yang merata. Dengan meratanya keamanan, rakyat dapat hidup tenang dan dapat melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai rakyat. Meratanya keamanan adalah akibat menyeluruhnya keadilan. Kelima, kesuburan tanah yang berkesinambungan.
Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat akan bahan makanan dan kebutuhan materi yang lain dapat dipenuhi, dan dengan demikian dapat terhindarkan dari perbuatan jahat dengan segala akibat buruknya. Keenam, harapan kelangsungan hidup. Generasi sekarang punya kaitan erat dengan generasi yang akan datang, maka generasi sekarang merupakan pewaris generasi lalu. Karenanya harus dipersiapkan generasi yang bersikap optimisme sehingga ia mampu mencukupi kebutuhannya. Sebaliknya, generasi yang pesimis akan digilas oleh waktu dan perkembangan zaman dan tak mungkin bertahan. Melalui sendi dasar etik yang demikian, diharapkan negara benar-benar mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan umat dan saling tolong-menolong sesama mereka, memperbanyak sarana kehidupan yang baik bagi setiap warga, sehingga seluruh rakyat dapat menjadi laksana bangunan yang kokoh. Pada waktu yang sama, memikul kewajiban dan memperoleh hak tanpa adanya perbedaan antara penguasa dan rakyat, antara yang kuat dan yang lemah, dan antara kawan dan lawan.